Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 28 ayat 6a. Demikianlah sabda Tuhan. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Tema renungan saat ini adalah bangkit bersama Kristus dari gelap menuju harapan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paskah adalah perayaan terbesar dalam iman Kristen karena di dalamnya terkandung kemenangan yang mengubah sejarah manusia. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Kebangkitan ini bukan sekedar peristiwa historis, melainkan pernyataan bahwa kuasa Allah melampaui maut dan bahwa pengharapan selalu lebih kuat dari keputusasaan. Para murid pernah berada dalam kegelapan yang paling pekat. Setelah Yesus disalibkan, mereka ketakutan, kecewa dan merasa semua harapan telah hilang. Mereka mengunci diri karena takut kepada orang-orang yang menentang mereka. Namun pada pagi Paskah, segala sesuatunya berubah. Kubur yang seharusnya menjadi simbol kekalahan berubah menjadi tanda kemenangan. Batu yang terguling bukan hanya membuka kubur, tetapi juga membuka lembaran baru bagi kehidupan umat manusia. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari kisah kita. Dalam hidup kita pun sering merasa seperti berada di hari Sabtu, hari di antara kematian dan kebangkitan, di mana doa belum terjawab, jalan terasa buntu, dan hati terasa berat. Namun kisah Paskah mengingatkan bahwa Allah bekerja, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Kebangkitan adalah bukti bahwa Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada ilustrasi sederhana yang bisa membantu kita untuk memahami tentang hal ini. Bayangkan seekor ulat yang tampak seolah-olah mati ketika masuk ke dalam kepompong. Dari luar tidak ada gerakan, seakan kehidupan berhenti. Namun di dalam, perubahan besar sedang terjadi. Suatu hari, kepompong itu terbuka dan seekor kupu-kupu terbang keluar. Indah, kuat, dan bebas. Demikian pula dengan kebangkitan Kristus. Sesuatu yang tampak seperti akhir justru menjadi awal kehidupan baru yang lebih mulia. Yesus bangkit bukan hanya untuk membuktikan kuasanya, tetapi juga untuk memberikan kehidupan baru bagi kita. Kebangkitannya menghapus ketakutan kita akan kematian dan memberi makna baru pada hidup. Tidak peduli betapa gelapnya keadaan kita, apakah itu pergumulan, kesedihan, atau kegagalan, kuasa kebangkitan sanggup untuk memulihkan dan membangkitkan kembali pengharapan yang hilang. Paskah mengajak kita untuk bangkit dari ketakutan,
bangkit dari masa lalu, bangkit dari keputusasaan, dan berjalan dalam kehidupan baru yang penuh iman dan keberanian. Yesus telah menang, dan karena Dia hidup, kita pun dapat menghadapi hari esok dengan penuh keyakinan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur karena kebangkitan-Mu membawa kemenangan atas dosa dan kematian. Di tengah ketakutan Engkau memberi damai, di tengah putus asa Engkau memberi harapan. Bangkitkanlah iman kami, pulihkan hati kami, dan tuntunlah kami untuk hidup dalam terang kebangkitan-Mu setiap hari. Mampukan kami menjadi saksi kasih dan kuasa-Mu bagi dunia ini. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu kepada Bapak Presiden dan juga aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan berbelas kasih, Engkau berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah, Sang Penebus dosa kami, yang telah bangkit dari kematian. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat merayakan Paskah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.